Oke, ya. Bulan November besok akan diadakan FIFA Match Day, ya, untuk timnas Indonesia. Tetapi, ya, kabarnya timnas Indonesia tidak akan menurunkan pemain timnas senior mereka sesuai yang diutarakan oleh Bapak Erick Thohir sewaktu press conference kemarin, ya. Karena alasannya belum mendapatkan pelatih untuk bisa menangani timnas senior. Nah, maka dari itu bulan November besok, kalau tidak salah tanggal 15 dan 18 November itu akan diadakan friendly match agenda FIFA Match Day, ya. Itu akan diturunkan timnas U22 kita, ya. Sekaligus persiapan untuk menghadapi SEA Games di Thailand Desember nanti, akhir tahun, ya. Dan kebetulan sekali untuk lawan, ya, dari timnas U22 ini adalah timnas Mali, ya. Jadi ada yang berbeda di November ini, di FIFA Match Day ini, di friendly match ini, yaitu diturunkannya pemain timnas U22, ya, menghadapi FIFA Match Day besok, ya. Nah, yang menarik, ya, timnas U22 kita akan dihuni oleh pemain-pemain abroad kita, ya, yang sebelumnya juga pernah merasakan di Piala Asia U23 dan timnas senior, ya, kita kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026, ya. Di situ ada nama Rafael Struijk yang sudah pasti, ada Ivan Jenner, ya, dan yang baru ini adalah Mauro Zistra dipanggil, Dion Max, ya, dan tidak dipanggilnya Adrian Wibowo, ya, mungkin dikarenakan entah ada sesuatu hal, tetapi infonya Adrian Wibowo tidak dipanggil. Nah, ini akan melengkapi skuad timnas U22 kita di FIFA Match Day besok dan persiapan menjelang SEA Games di Thailand nanti tahun 2025 di akhir tahun ini, ya, teman-teman. Nah, yang kita lihat dah bulan November besok ini, ya, U22 ini, ya, dari posisi kiper, pemain belakang, pemain tengah, dan juga pemain depan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diturunkan oleh mantan pelatih kita yang kemarin U23 itu, yaitu Vandenberg, ya, Gerard Vandenberg, ya. Tetapi ada penambahan pemain abroad kita, ya, seperti Mauro Zistra, Ivan Jenner, ya. Itu dia yang menjadi pelengkap, ya, timnas U22 kita melawan Mali di FIFA Match Day besok ini, ya. Yang kita ketahui juga FIFA Match Day besok ini akan dilatih oleh pelatih kepala kita yang sukses tahun kemarin, ya, menjuarai SEA Games di Kamboja. Maka dari itu PSSI mempercayakan kembali, ya, kepada Indra Safri untuk menangani timnas U22 kita di SEA Games Thailand ini. Maka dari itu di FIFA Match Day ini, ya, akan menjadi suatu training camp untuk pemain muda kita U22 sebelum menghadapi SEA Games di Thailand 2025 nanti, ya, teman-teman. Ya, kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia juga harus tetap mendukung apa yang udah diputuskan oleh PSSI. Sebenarnya kita ingin melihat, ya, pemain timnas senior kita yang kemarin menyedihkan, ya, kecewa. Mungkin pemain-pemain timnas Indonesia kita sedang berada di underperform karena merasa gagal, ya, melaju ke ronde berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, ya. Sebenarnya kita ingin melihat pemain timnas senior kita, walaupun tidak ada pelatih, seenggaknya kita harus mempunyai pelatih cadangan sementara. Tetapi yang diturunkan seharusnya pemain timnas senior. Tetapi PSSI memutuskan untuk menurunkan pemain U22 sekaligus training camp untuk ke SEA Games. Ya, tidak apa-apa, ya, kita dukung sepenuhnya
keputusan dari PSSI, mungkin nanti di awal tahun ya punya schedule tersendiri untuk pemain senior kita, dan lebih fokus untuk mencari pelatih top kita ya untuk melatih timnas senior kita ya. Kalau bisa level di atas Peter Clifford ya. Biaya mahal tidak masalah kalau menurut gue sendiri ya. Yang penting dia tahu ya bagaimana cara meracik tim, dan dia tahu ya bagaimana karakter timnas kita dan karakter di Asia itu sendiri ya teman-teman. Ya maka dari itu kita harus dukung terus ya. Yang menarik untuk kembali lagi ke timnas U22 kita ya dalam FIFA Matchday nanti ya. Di posisi striker kita sangat luar biasa, sangat mempunyai pemain yang bisa dibilang cukup lah ya. Di situ ada Mauritstra dan juga Jens Schraven ya. Kemudian di posisi tengah itu dikawal oleh Ivan Jenner ya, dipimpin oleh Ivan Jenner, dan juga ada Arkan Fikri yang seperti biasa ya menempati pot di gelandang tengah kita. Ada Tony Firmansyah juga ya, ada Zanadin Faris, ada Rehan Hanan. Oh ya, di posisi depan juga ada Rafael Struik ya, Rahmat Arjuna, Rizky Pratama ya. Hoki Caraka dipanggil kembali oleh pelatih Indra Safri ya. Dan di belakang itu ya bisa dibilang kita menumpuk. Ada Robi Darwis ya, ada Frankie Misa, Mikel Tata ya, Kakang Rudianto, Dion Max, Ben Sinuman, Ferrari ya, pokoknya Buffon ya. Pokoknya tuh pemain hampir semuanya itu tidak beda dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Gerard van der Bak kemarin. Hanya penambahan beberapa pemain saja, main abroad kita yang dipanggil ya. Dan posisi kiper tetap dikawal oleh Cahaya Supriyadi ya. Dan dua kiper lainnya. Makanya mudah-mudahan aja ya, walaupun pemain U22 kita yang tampil, tetap peringkat tetap dihitung teman-teman. Maka dari itu ini merupakan suatu mentalitas dan uji coba ya sebelum SEA Games ya. Dan kita akan melihat ya bagaimana kualitas U22 kita sebenarnya sebelum tampil di SEA Games ya. Apalagi kita di FIFA Matchday besok ini melawan Mali yang kemungkinan besar sebagian pemainnya itu pemain-pemain yang bisa dibilang gabungan antara senior dan juga pemain muda mereka ya. Dan kita ketahui Mali peringkatnya di atas kita ya. Jadi ini kesempatan baik untuk kita memperbaiki peringkat ya, yang semenjak kita sempat anjlok ya kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Semoga dengan FIFA Matchday ini ya, pelatih Coach Indra Safri ya bisa menaikkan kembali ranking kita ya. Skor dan memasukkan tidak harus diutamakan, tetapi gimana caranya kualitas bermain kita ya, kreativitas bermain kita ya, chemistry mereka, itulah yang akan dilihat di pertandingan FIFA Matchday besok ya. Ya sebenarnya kita beruntung juga ya mempunyai pemain U22 kita yang akan menghadapi SEA Games di Thailand besok ya, dan juga akan menghadapi FIFA Matchday besok ya, karena selain pemain-pemain U23 kita yang turunkan sewaktu masih dilatih oleh Gerard van der Bak, dan kita ada penambah pemain lagi ya. Ini akan menarik ya teman-teman. Nah, kita akan lihat saja ya bagaimana penampilan mereka ya di tanggal 15 sampai dan 18 November ya ke depan. Nah, ini mungkin training camp sudah dilaksanakan kemungkinan besar seminggu sebelum FIFA Matchday itu berlangsung. Karena hampir sebagian besar pasti diizinkan oleh klubnya, karena ini merupakan partai FIFA Matchday ya. Jadi kalender FIFA. Jadi otomatis klub diwajibkan untuk melepas pemain mereka. Mudah-mudahan saja tidak ada kendala ya. Semua pemain abroad kita yang usianya under 23 ya, U23 dipanggil di squad
Indra Safri ya. Dan juga Garuda Calling sudah dirilis ya. Kemungkinan pemain-pemain itu yang akan dibawa oleh coach Indra Safri untuk melakukan training camp dan juga uji coba di FIFA Matchday melawan Mali besok, teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya konten dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini ya, agar channel bisa berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai sepak bola, terutama timnas Indonesia kita ya teman-teman. Oke, sekian dulu dengan gue Yudi. Ciao.